Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini kakak mau melanjutkan pembahasan tentang katabolisme. Jadi pada video sebelumnya kakak udah pernah bahas ya tentang katabolisme tapi yang respirasi aerob. Nah sekarang kakak akan membahas tentang katabolisme tapi yang respirasi anaerob. Yuk langsung aja. Nah, respirasi anaerob atau disebut dengan fermentasi merupakan salah satu contoh dari katabolisme ya. Jadi selain aerob ada anaerob. Nah, respirasi anaerob itu merupakan suatu proses penguraian senyawa organik yang membebaskan energi tapi tidak menggunakan oksigen atau tanpa oksigen ya. Makanya disebut anaerob. Nah, respirasi anaerob ini bisa dilakukan atau dapat terjadi pada jamur uniseluler ataupun bakteri. Dan respirasi anaerob ini terdiri dari dua tahapan reaksi, yaitu glikolisis dan transport elektron. Nah, berdasarkan produknya, respirasi anaerob atau fermentasi ini dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada fermentasi alkohol atau fermentasi etanol, dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol itu biasanya dilakukan oleh bakteri anaerob ataupun oleh jamur ya, seperti Saccharomyces cerevisiae. Nah, mekanisme atau tahapan dari fermentasi alkohol sendiri, pertama-tama substratnya berupa glukosa, itu akan diubah terlebih dahulu menjadi 2 asam pirufat. Jadi ini adalah tahapan glikolisis. Nah, jadi untuk lengkapnya glikolisis, adik-adik bisa menonton di video yang katabolisme respirasi aerob ya. Jadi glukosa akan mengalami tahapan glikolisis sehingga terbentuklah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, selanjutnya 2 asam pirufat yang mengandung 3 karbon akan melepaskan karbonnya, ya jadi akan dilepaskan di sini 2 karbon dioksida sehingga terbentuklah 2 asetaldehid. Nah, jadi 2 asetaldehid ini maka karbonnya berkarbon 2 ya karena sudah lepas 1. Nah, lalu 2 asetaldehid lalu akan direduksi oleh NADH dan menghasilkan etanol serta melepaskan NAD+. NAD+ kemudian akan masuk kembali ke reaksi glikolisis, sementara itu asetaldehid akan berperan sebagai aseptor elektron. Sehingga hasil dari fermentasi alkohol berarti ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama ada 2 etanol, kemudian 2 CO2, dan 2 ATP. Nah, itulah hasil akhir dari fermentasi alkohol. 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Nah, salah satu contoh dari fermentasi alkohol adalah pada pembuatan tape atau pada pembuatan roti. Nah, ini sebagai contoh pada pembuatan roti ya. Nah, pada pembuatan roti itu akan ditambahkan ragi yang mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, adonan roti akan ditutup rapat agar tidak ada oksigen. Hal tersebut bertujuan agar jamur ataupun ragi ya yang terdapat dalam adonan roti bisa melakukan respirasi anaerob secara sempurna. Nanti jika wadahnya terbuka, itu ada kemungkinan proses fermentasinya akan terganggu. Selanjutnya, maka jamur dapat melakukan respirasi anaerob dan terbentuklah 2 etanol, 2 CO2, dan juga 2 ATP. Sehingga kalau kita diamkan, nanti adonan roti itu akan mengembang. Jadi adonan roti yang mengembang ini bukti bahwa dalam proses fermentasi itu menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi itu bukti ya bahwa gasnya ini kenapa bisa mengembang karena dalamnya itu ada gas karbon dioksida. Nah, yang kedua ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel otot hewan ataupun manusia ketika kekurangan oksigen. Hal ini terjadi ketika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi pasokan oksigen dalam darah. Jadi kita butuh banyak energi, tapi oksigennya kurang. Makanya kita jadi membentuk asam laktat. Nah, prosesnya sendiri yang pertama sama ya, jadi seperti fermentasi alkohol. Diawali dari substratnya yaitu glukosa. Nah, akan mengalami glikolisis menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, 2 asam pirufat kemudian langsung direduksi oleh NADH yang terbentuk dari glikolisis dan membentuk 2 asam laktat dan melepaskan juga NAD+. Nanti NAD+-nya akan kembali lagi ke reaksi glikolisis dan berperan sebagai aseptor elektron.
elektron. Sehingga hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini adalah 2 ATP dan 2 asam laktat ya. Jadi berbeda dengan fermentasi alkohol yang menghasilkan karbon dioksida, kalau pada fermentasi asam laktat tidak menghasilkan karbon dioksida. Penumpukan asam laktat yang terjadi di sel-sel otot itu dapat menyebabkan elastisitas otot kita tuh jadi berkurang. Nah, berkurangnya elastisitas otot kita itu akan menimbulkan kelelahan dan juga nyeri. Nah, itulah mengapa kalau kita habis berolahraga ya, kan biasanya otot-otot kita tuh kayak pada pegel-pegel gitu ya. Nah, itu karena terjadi penumpukan asam laktat. Nah, tapi secara berangsur-angsur nanti asam laktat akan diangkut kembali oleh darah menuju ke hati dan akan diubah kembali menjadi asam pirufat, sehingga lama-lama kelelahan atau pegal-pegal kita itu berkurang. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, semoga adik-adik bisa memahami penjelasan tadi ya, dan semakin paham tentang respirasi anaerob. Nah, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Ya, jadi biar kakak bisa makin semangat lagi dalam buat videonya ya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.